Haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi, sama-sama 2, 3. Haleluya. Salam kasih, salam damai dan sejahtera Kristus turun atas kita sekalian. Hari ini atas anugerah Tuhan yang besar, GPDI dapat merayakan 1 abad, 100 tahun ada di bumi persada Nusantara tercinta, Indonesia. Dan untuk kali ini, kirap obor Pantekosta yang sudah berangkat dari Bali pada tahun yang lalu, dan kemudian ke Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, dan kini ada di Pulau Sulawesi, tepatnya di jantungnya Pulau Sulawesi, yaitu kota Tentena. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kepada Gembala Bapak Dr. Samuel Lassa bersama Ibu, seluruh panitia dan jemaat yang telah bekerja dengan luar biasa, keluar dari kantong sendiri duitnya untuk penyelenggaraan ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat El Shaddai kota Tentena, haleluya. Dan kepada majelis wilayah yang sudah bekerja sama sehingga acara ini dapat terlaksana, dan teman-teman MD yang berjuang bersama, Tuhan pasti beri berkat yang sangat spesial. Special thanks buat rekan sejuang sepelayanan, Bapak Ketua Umum dari Sinode GKST Sulawesi Tengah, dan semua pejabat yang ikut bersama dari camat. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat yang dahsyat dan luar biasa. Saudara-saudara sekalian, 1919 Rev W.H. Ofler menjadi gembala jemaat GPDI, menjadi gembala jemaat di Seattle yang merupakan induk dari GPDI. Pada tahun 1921 diutuslah 2 keluarga hamba Tuhan, yaitu Rev Cornelius Krusbeck dan Rev Richard Van Cleveren, suami istri. Kisahnya begini, kedua hamba Tuhan ini dalam doa bersama mendapatkan penglihatan tentang Pulau Sulawesi, pulau-pulau Jawa, pulau Kalimantan dan Sumatera yang sebelumnya mereka tidak pernah kenal. Ada penglihatan dalam doa yang luar biasa. Kemudian ada seorang laki-laki yang mereka lihat dalam mimpi berteriak, "Tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami." Dan kedua hamba Tuhan ini melaporkan kepada Rev Ofler sebagai gembala mereka bahwa mereka mau datang ke tempat ini. Dan mereka mulai doakan. Dan akhirnya atas restu Roh Kudus mereka mau diutus. Tapi apa daya, mereka membutuhkan sejumlah dana $2.200 US. Dan mereka telah berdoa dan mengumpulkan hanya $1.700 yang terkumpul. Tidak cukup membeli tiket keluarga hamba Tuhan ini untuk datang ke Indonesia. Mereka terus berdoa dan terus berdoa. Ada seorang ibu yang terkena dengan penyakit tumor ganas, namanya Emily Malquist, datang meminta doa. Dan apa yang terjadi? Ibu ini mengalami kesembuhan ilahi. Ibu Emily ini sembuh secara ajaib. Dan ongkos operasinya adalah $500. Ongkos rumah sakit ini tidak jadi bayar rumah sakit, dibawa kepada pendeta Ofler, disumbangkan untuk gereja yang dipimpin oleh pendeta Ofler. Saudara tahu, $1.700 tambah $500 sama dengan $2.200. $2.200 itulah yang menjadi ongkos sewa kapal Suamaru yang berangkat dari Seattle, Amerika Serikat pada bulan Januari 1921, berangkat menuju ke Jepang, ke Cina, ke Hong Kong, dan kemudian berlabuh di Batavia, Jakarta hari ini. Dan mereka mendarat pada
bulan 11 1921, inilah 4 orang suami istri yang menjadi cikal bakal gereja Pantekosta di Indonesia. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Hari ini ada 18.000 jemaat GPDI di seluruh Indonesia. Ada di Amerika Serikat, ada di Eropa, ada di Australia, ada di Korea Selatan, ada di Jepang, ada di berbagai tempat di seluruh dunia. Berkat doa 100 tahun yang lalu, berkat misi 100 tahun yang lalu. Tahukah saudara, GPDI menjadi induk 90 aliran gereja Pantekosta di seluruh Indonesia. Dari GPDI lahir GBI, lahir Maranatha, lahir banyak gereja-gereja aliran Pentakosta. GPDI adalah mother church, induk, ibu dari gereja-gereja Pentakosta di Indonesia. Ini semua terjadi karena Tuhan. Berikan pemujaan dan penghormatan pada Tuhan. Terus berikan pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Kepada siapa kita bersyukur? Kepada siapa kita beri ucapan terima kasih? Kepada siapa kita menyembah? Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau dalam 10 hari ini obor Pantekosta ini melintasi Sulawesi Tengah, mari kita sambut dengan sukacita. Haleluya. Maka judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah obor Gideon dan obor surga. Saudara-saudara sekalian, Gideon berarti penebang pohon. Gideon sendiri berasal dari suku Manasye. Dia melayani sekitar 1100 tahun sebelum Masehi. Dia adalah hakim ke-6 Israel. Saudara tahu, 40 tahun lamanya dia memerintah Israel sebagai hakim dengan bijaksana dan baik. Pelayanan dari Daniel ini berangkat dari situasi dan kondisi orang Israel. Mereka hidup dalam dosa penyembahan kepada berhala. Mereka menyembah Baal, suatu pengkhianatan terhadap Tuhan yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Dan akhirnya karena penyembahan kepada berhala ini, mereka dijajah selama 7 tahun oleh bangsa Midian yang kejam. Yang terjadi pada masa-masa pahit ini adalah mereka menderita, mereka dirampok, mereka ditindas, mereka dihina oleh bangsa Midian yang kejam. Mereka hidup sakit, menderita, miskin dan melarat. Tidak ada yang tersisa pada diri mereka. Apabila mereka menanam dan ketika itu tumbuh, maka datanglah perampok-perampok menghabisi semua tanaman mereka. Tidak ada lagi buah anggur yang tersisa, tidak ada buah ara yang tersisa, tidak ada gandum yang tersisa. Ternak-ternak mereka pun ikut dirampok. Mereka miskin, papah dan melarat. Saya ibaratkan situasi itu seperti dunia sekarang ini. Masyarakat internasional termasuk Indonesia sementara dijajah oleh apa yang namanya C19. Perusahaan-perusahaan besar tumbang. Negara-negara kaya mengalami resesi. Biaya pembangunan disalurkan untuk dapat menyetop laju pertumbuhan dan keganasan dari C19. Industri pariwisata tutup, maskapai penerbangan kehilangan langganan. Banyak sekali pilot berubah mengambil posisi, mencari pekerjaan, tapi susah dapat pekerjaan. Tapi kalau hari ini kita masih bisa makan, minum, dan pakai, itu semua karena kemurahan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, haleluya. Tanah Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan.
Tanah Poso juga diberkati oleh Tuhan. Semua yang yakin dan percaya ia diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Ia saja Tuhan, Dia Raja, Dia hebat dan luar biasa. Dan akhirnya sadar tentang situasi ini, orang Israel berseru kepada Tuhan dalam kepapahan, kemiskinan, kemelaratan, dan sakit. Mereka bersembunyi di gua-gua, di lubang-lubang batu untuk menghindari serangan orang-orang Midian. Mereka kemudian melihat ke atas. Mereka tahu hanya satu yang bisa tolong mereka. Itulah Elohim. Itulah Tuhan. Mereka teriak pada Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk teriak minta tolong kepada Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang bisa tolong kita. Hanya ada yang bisa tolong kita, hanya satu, yaitu Tuhan kita yang perkasa. Semua yang mengasihi Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Maka Tuhan memilih seorang tokoh yang namanya Gideon. Bukan dari suku Lewi, bukan pula dari suku Yehuda, atau dari suku Benyamin, yaitu suku-suku ternama. Dia terambil dari suku Manasye. Ia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pembebas. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 19, lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Tapi sebelum peristiwa ini terjadi, Gideon dikunjungi oleh malaikat. Malaikat mencari orang yang tepat. Malaikat ini disuruh oleh Tuhan. Hari-hari ini kita harus siap dipilih oleh Tuhan untuk pekerjaan yang lebih besar ke depan. Haleluya. Ia minta tanda. Tanda yang pertama adalah api yang keluar dari tongkat. Barulah Gideon sadar yang datang itu adalah Tuhan. Dia minta tanda kedua, guntingan bulu domba, ada embun semalaman di perasnya dan secawan penuh dengan air. Kondisi kering di sekitarnya, tetapi bulu domba itu penuh dengan air. Artinya Tuhan ada di situasi yang mustahil. Tuhan hadir di kondisi yang sama sekali tidak mungkin. Dia minta tanda yang ketiga, gulungan bulu domba tetap kering, tidak ada embun, tapi di sekitar tanah itu harus basah dengan embun. Dia meminta tanda yang sangat spesifik yang tidak mungkin sebenarnya terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Yang tidak mungkin itulah yang terjadi. Ini yang kita sebut mujizat. Mujizat. Gereja kita adalah lahir karena mujizat. Kalau kita ada hari ini di tengah dunia yang genting dan gawat, itu semata-mata karena mujizat Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir hari ini, saya juga bilang kepadamu, engkau dijamah oleh Tuhan pada hari ini. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada, engkau dimuliakan dan diberkati Tuhan dengan cara yang istimewa. Haleluya. Penyerbuan yang dilakukan oleh 300 orang menghadapi ratusan ribu tentara itu sebenarnya nggak mungkin. Tentara Midian itu terlatih dengan pedang canggih, dengan kuda-kuda hebat, dengan tombak-tombak runcing, dengan manusia-manusia besar, kuat, petempur-petempur hebat menghadapi 300 orang pilihan. Apa yang terjadi? Ketika obor dinyalakan, haleluya. Ketika obor dinyalakan,
mereka pecah tiga ketika obor dinyalakan. Maka yang turun berperang bukan orang-orang ini, tapi yang turun berperang Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan bekerja. Ketika Tuhan bekerja, apa yang terjadi? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang terjadi kemudian ada kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang sempurna. Hari ini kita menghadapi teror besar. Ketika kita mendengar teman kita sakit COVID, maka kita ketakutan dan gentar. Secara psikologis terjadi tekanan-tekanan yang berat, situasi buruk di sekitar kita. Pendeta meninggal karena COVID, pejabat-pejabat juga sama. Tokoh-tokoh penting, konglomerat juga terkena dan terpapar. Sepertinya tidak ada yang bisa menolong lagi. Tapi aku percaya masih ada mujizat. Hingga hari ini masih ada kuasa Tuhan. Tetap ada kuasa Tuhan. Dan dia mampu dan sanggup melakukan mujizat yang sangat istimewa kepada kita semua. Semua yang percaya, berikan glory bagi Tuhan. Sebab glory, kemuliaan, kehormatan, pujian, penyembahan bukan milik manusia, tapi pujian dan penyembahan itu adalah milik Tuhan. Roh Kudus silakan bekerja. Teruslah bekerja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Situasi aman, semua tenang, kemenangan terjadi. 40 tahun damai di seluruh Israel. Haleluya. Hari ini saya akan bicara yang kedua. Obor sorga. Obor sorga. Haleluya. Obor sorga adalah obor Tuhan. Obor Tuhan tidak ada yang bisa memadamkannya. Tidak ada yang bisa mematikan obor sorga. Karena pabrik api itulah Tuhan. Tuhan adalah pabrik api. Karena Tuhan adalah api yang menghanguskan. Kalau kita semua tunduk hormat pada api ini. Tuhan adalah api. Dia yang memproduksi matahari, meteor. Dia yang menciptakan bumi yang berisi magma dan lava. Ia adalah api. Dan apinya itu hadir untuk gereja dalam bentuk Roh Kudus. Itu obor sorga. Saya percaya teman-teman hamba Tuhan, ada Roh Kudus di hati kita. Bahkan secara nyata dalam Korintus berkata bahwa rumah dari Roh Kudus adalah tubuh kita. Artinya sebenarnya kita menyimpan api, yaitu api Tuhan, api Roh Kudus. Setiap yang menyebut dirinya Kristen, setiap yang menyebut dirinya hamba Tuhan, di dalam dirinya ada potensi api yang besar. Itu api pengurapan, api kuasa, api mujizat. Roh hikmat dan pengertian ada pada kita. Roh nasihat dan keperkasaan ada pada kita. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan juga ada pada kita. Roh yang mengurapi ada pada kita. Roh yang mencegah untuk melakukan hal dosa ada pada kita. Roh penolong ada pada kita. Roh suka berdoa ada pada kita. Semua itu pada Yesus, ada pada Yesus, dan kita adalah tubuh Kristus. Maka secara otomatis kuasa api itu ada pada gereja. 100 tahun GPDI dimulai di Bali, kemudian berkembang meluas. Api itu menjalar ke Cepu, Jawa Timur, kemudian ke Bojonegoro, kemudian ke Jawa Tengah, kemudian datang ke tanah Minahasa, berkembang di sana. Dari Minahasa berkembang ke Maluku sampai Papua. Dari Minahasa datang ke Pulau Kalimantan. Kemudian yang dari Jawa, yang dari Sulawesi
berangkat menuju sampai ke Sumatera. Dan akhirnya GPDI ada di pulau-pulau terluar Indonesia, ada di pulau-pulau terkecil, ada di atas gunung-gunung, di lembah-lembah, di tepi-tepi sungai, ada di kota dan ada di desa. Api Tuhan menyala luar biasa, termasuk 70 tahun yang lalu menyala pertama kali di kota Tentena. Tepuk tangannya di atas kepala bagi Tuhan. Kasih pujian dan hormat kepada Tuhan. Api itu ada di Tentena, di Tentena. Ada di GPDI, ada di gereja Protestan, ada di gereja manapun juga yang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Jangan hentikan penyembahanmu. Wahyu 4 ayat 5 sebagai ayat penutup. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Obor Gideon dan obor surga. Itulah ke-7 roh Allah. Itu bicara kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus atas gereja. Dia ada di 7 benua. Kalau 7 benua ini berpenghuni. Di benua Antartika, ketika ada anak Tuhan di sana pergi pelesir, Roh Kudus menyala di sana. Dia di benua Arktik. Kalau ada orang di sana ada satu desa kecil. Kalau di sana ada pemuja Kristus, di situ Roh Kudus menyala. Dia ada di benua Amerika Serikat, katakan amin. Dia berada di benua Eropa, Afrika, Asia, dan ada di Australia. Dr. Lassa pernah belajar di Australia, di Melbourne. Dr. Lassa pernah belajar di Mesir. Dr. Lassa pernah belajar di Bethlehem. Dr. Lassa pernah belajar di Yaman Selatan. Di sana ada Roh Tuhan, bukan? Haleluya. 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 Saudara menjadi gembala di mana hari ini? Saudara pemimpin gereja di level mana hari ini? Yang kita andalkan cuma satu, yaitu Roh Kudus. Engkau sebagai bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga, apa yang engkau kerjakan? Engkau sebagai pemusik, saya bilang kepada para pemusik, jangan andalkan skill Anda, andalkanlah Roh Kudus. Kalau engkau bermusik dengan Roh Kudus, engkau akan menikmati pengurapan, berkat, kuasa, dan keajaiban. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya tidak mau acara obor Pantekosta ini hanya semacam seremonial belaka. Saya nggak mau. Kita juga nggak mau. Kita mau event ini menjadi momentum penting bagi kita bahwa obor ini fisik, betul fisik. Tapi saya juga mau seluruh panca indera kita dikuasai oleh api Roh Kudus. Dan ini juga bersifat psikologis. Obor Pantekosta itu ada di pikiran kita, ada di perasaan kita, ada di kehendak kita, supaya kita menjalankan apa yang Tuhan mau dan Roh Kudus mau. Kita lihat jelas mujizat yang terjadi di dalamnya. Obor ini juga bermakna spiritual, di mana hati kita sepenuhnya dijamah, intuisi kita dijamah oleh api Roh Kudus. Sekarang giliranmu dengan Roh Kudus. Tundukkan kepala dan mulai menyembah Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman gembala, teman-teman ibu gembala, angkat suaramu kepada Tuhan. Kasih pujian kepada Tuhan.
Jangan engkau bilang orang Pantekosta. Jangan engkau bilang dan ngaku orang Pantekosta jika tidak ada nyala api di otakmu. Jangan engkau bicara engkau orang Pantekosta kalau tidak ada hati yang menyala, kalau tidak ada api di tubuhmu menyala. Jangan engkau bicara orang Pantekosta kalau berita mimbarmu kosong, hanya berbentuk kata-kata cerdas, ungkapan-ungkapan indah, bak sastrawan, jago puisi. Jangan bicara seperti itu. Petrus bukan orang terdidik, tapi ketika dia tampil di komunitas pembenci Tuhan, penyalib Yesus, maka orang Yerusalem bertobat tidak lama setelah Yesus disalibkan. Secara cepat berubah dengan luar biasa. Haleluya. Menurut para sejarawan, sekitar 50.000 orang bertobat hanya dalam jangka waktu 1-2 tahun. Seluruh Yerusalem hampir semuanya bertobat, terima Yesus yang mereka salibkan sebelumnya. Karena apa? Api yang turun di kamar loteng Yerusalem ketika para murid dipenuhi dengan Roh Kudus, terus memuliakan nama Tuhan. Mereka dikejar dan diburu, mereka lari ke Damsyik. Salah satu pemburu Tuhan, pemburu anak-anak Tuhan, Saulus, berubah nama menjadi Paulus karena dia dijamah oleh Tuhan. Mereka berangkat sampai ke Aleppo. Thomas berangkat ke Afghanistan, Pakistan, ke daerah Parthia, sampai di India, dan dia mati di India. Haleluya. Rasul-rasul yang lain termasuk Paulus berangkat ke Turki, Firgia, ke Asia Kecil, Efesus, dan kemudian menyeberang ke Tesalonika, dan dia sampai ke Korintus. Bukan cuma sampai di situ, mereka nyebrang sampai ke Roma, kota raja yang besar. Karena diperintah oleh Roh Kudus, akhirnya seluruh kawasan pemerintahan Romawi bisa dengar Injil sepenuh, bisa dengar Injil keselamatan. Angkat dua tanganmu dan menyembah Tuhan. Semua jemaat GPDI Tentena, 70 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, gereja ini menikmati kuasa Tuhan yang besar. Hadir pekabar-pekabar Injil. Beberapa orang terima Tuhan. Dan hari ini berdiri sebuah gereja yang sangat megah. Saya bilang ini bukan karena karya tanganmu belaka, tapi ini karya Roh Kudus. Kalau engkau diberkati hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Jangan sombong, jangan bangga diri, tapi semua itu karena Tuhan. 2 menit kita mengangkat tangan ke atas. Semua berikan penyembahan dan hormat kepada Tuhan. Tak ada satupun mulut yang terkatup dan diam. Semua mulut digunakan untuk menyembah Tuhan. Sampai engkau mengalami jamahan Roh Kudus. Sampai engkau menikmati glosolalia. Gloria sikarata sikara. Glory haleluya, glory haleluya. Terus haleluya. Haleluya, jemaat Tuhan El Shaddai, setialah melayani. Jemaat El Shaddai, setialah bekerja untuk Tuhan, setialah berkorban. Jangan lupakan ibadah, dukung gembala, dukung ibu gembala dalam tugas pelayanan. Glory haleluya. Jamaah teman-teman hamba Tuhan, taruh urapan dalam hidup mereka, taruh urapan dalam perkataan mereka, taruh urapan dalam kesaksian dan khotbah-khotbah mereka. Di dalam nama Yesus, hamba mohon dan minta padamu, pengurapan spesial berlaku untuk hamba-hamba Tuhan di wilayah ini Tuhan, di wilayah Pamona.
Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Obor Gideon memberikan kemenangan. Obor surga memberikan kemenangan yang gilang gemilang untuk gereja. Berikan tepuk tangan mempermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Roh Kudus. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayah arti Pantekosta heranlah.